Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noftera Boskito Putri akan mempresentasikan mata pelajaran farmakognosi materi sediaan galenika yang diberikan langsung tugas oleh Bu Eka Amalia Suciati. 1. Minyak atsiri. Nama sediaan cair. Cara pembuatan. A. Destilasi air. Destilasi air dilakukan jika bahan yang disuling berhubungan langsung dengan air mendidih. Bahan tersebut kemungkinan akan mengembang atau mengapung di atas air atau terendam seluruhnya tergantung berat, jenis, dan kuantitas bahan yang akan diproses. B. Destilasi uap air. Penyulingan dengan destilasi uap air dilakukan dengan menempatkan bahan tanaman dalam suatu tempat yang bagian bawah dan tengahnya berlubang-lubang dan dipotong di atas dasar. Atas penyulingan, bahan tanaman ditempatkan di atas alat penyulingan yang diisi sedikit air di bawahnya. Air kemudian dididihkan dengan api menggunakan pemanasan kompor bertekanan. Tujuannya adalah bahan tanaman yang disuling hanya akan terkena uap air, tidak terkena yang mendidih. C. Destilasi uap. Destilasi uap digunakan untuk mendapatkan sari serbuk simplicia yang mengandung komponen dengan titik didih tinggi pada tekanan udara normal. Melakukan dengan cara pemanasan kemungkinan akan menyebabkan zat aktifnya rusak. Untuk mencegah hal tersebut, maka penyaringan dilakukan dengan destilasi uap. Destilasi uap adalah metode destilasi yang digunakan untuk mengisolasi minyak atsiri dari suatu senyawa simplicia. Prinsip dasar penyulingan atau destilasi terletak pada perbedaan titik didih dari zat-zat cair dalam campuran zat, sehingga zat senyawa yang memiliki titik terendah akan menguap terlebih dahulu. Kemudian apabila didinginkan akan mengembun dan meneteskan sebagai zat murni atau destilat. Penggunaan menjadi obat penenang atau pereda stres karena memiliki aroma relaksasi sebagai antiseptik. Dapat digunakan untuk bahan pengharum ruangan, bermanfaat bagi produk kecantikan dan perawatan tubuh. Sebagai obat kompres demam, sebagai bahan perawatan rambut seperti pelembut, anti ketombe, dan lainnya. Kandungan asam amino dan mineral yang baik untuk tubuh. Sebagai pencerna bahan kimia beracun dalam tubuh, sebagai detoksifikasi sel. Itu contohnya ada di gambar. 2. Sirup. Nama sediaan liquid. Cara pembuatan. 1. Air sebagai pelarut atau pembawa harus dididihkan, kemudian didinginkan dalam keadaan tertutup. 2. Penimbang zat aktif dengan bahan pembantu yang diperlukan. 3. Pembuatan sirupus simplex sebagai pengental dengan pemanis atau sukrosa yang telah ditimbang dilarutkan dalam sebagian air, panaskan hingga larut, kemudian disaring. 4. Zat aktif dan bahan pembantu berbentuk serbuk dihaluskan dalam mortir. 5. Melarutkan zat aktif dengan cara penambahan zat aktif sedikit-sedikit ke dalam sejumlah volume pelarut sambil diaduk seperti larut sempurna. 6. Bahan pembantu dilarutkan dengan cara yang sama ke dalam sebagian pelarut yang diperlukan. Volume pelarut ditentukan berdasarkan kelarutan ekspsisien yang ditambahkan. 7. Campurkan bahan-bahan yang sudah larut satu persatu dan aduk sampai homogen. 8. Penambahan flavor dalam keadaan terlarut dalam pelarut yang dapat bercampur dengan pelarut yang digunakan. 9. Tambahkan sisa pelarut sampai volume sediaan yang dibuat. 10. Masukkan ke dalam botol coklat yang telah ditara sebelumnya. Penambahan volume larutan yang ditara di dalam botol disesuaikan dengan kekentalan larut yang dibuat. Botol sediaan diberi etiket brosur, dikemas dan disimpan di tempat yang terlindung dari cahaya. 11. Contoh sediaan sirup yang ada di pasaran. Active Plus T. Dosis maksimal 120 ml. Penggunaan meringankan gejala yang penyebabnya secara keseluruhan atau sebagian tergantung pada pelepasan histamine. Senyawa dari golongan pirolini ini bekerja sebagai antagonis kompetitif untuk reseptor histamine dan mampu menekan saraf pusat. Itu contohnya dari gambar seperti Activate. 3. Infus. Nama sediaan cair. Cara pembuatan. Pembuatan dilakukan dengan cara mencampur simplicia dengan kehalusan yang sesuai dengan air secukupnya. Panaskan di atas tangas air selama 15 menit terhitung mulai dari suhu mencapai 90 derajat Celcius sambil sesekali diaduk serkai sebagai panas melalui atau dengan menggunakan kain flanel, serta ditambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume infus yang dikehendaki. Penggunaan cairan kristaloid umumnya digunakan untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit, mengembalikan pH,
menghidrasi tubuh dan sebagai cairan resusitasi. Berikut merupakan gambar infus. 4. Tinktur. Nama sediaan cair. Cara pembuatan: bagian tanaman disortir dengan hati-hati sehingga bagian yang tidak diinginkan dihilangkan. Tumbuhan bisa dipotong kasar sebelum dimasukkan ke dalam toples kaca. Toples ini diisi dengan alkohol, ditutup rapat, dan didiamkan selama berminggu-minggu. Ini harus dibiarkan dalam gelap atau jauh dari cahaya. Ini dapat dikuncang secara teratur dan toples dapat diisi dengan alkohol jika perlu. Bahan tanaman disaring dan dibuang dan cairannya bisa dituangkan ke dalam botol kaca kecil berlaba dengan bagian atas pipet. Jika ramuan kering digunakan untuk membuat tinktur, rasio yang umum adalah 1 bagian bahan tanaman yang kering dengan 4 bagian cairan, rasio 1:4. Jika herba segar digunakan, rasio umumnya adalah 1 bagian bahan tanaman dengan 1 bagian cairan, rasio 1:1. Penggunaan: 1. Kamomil bunga. Manfaatnya untuk mengobati kecemasan, menyembuhkan luka, dan mengurangi peradangan. 2. Feverfew daun. Manfaatnya untuk mencegah migran dan mengobati radang sendi. Ada beberapa penelitian yang berkembang yang menunjukkan potensi feverfew untuk mengobati kanker, nyeri, dan rosacea. 3. Ginkgo daun. Manfaatnya untuk mengobati berbagai kondisi dari asma hingga tinnitus, meningkatkan daya ingat, mencegah demensia, dan meningkatkan fungsi otak. Itu contoh gambarnya. 5. Minyak lemak. Nama sediaan cair. Cara pembuatan: asam lemak dan gliserin diperas pada suhu biasa atau diperas pada suhu panas. Penggunaan: baik untuk kesehatan jantung, membantu mengobati gangguan mental tertentu, membantu mengurangi berat badan dan lingkar pinggang, membantu kesehatan mata terutama pada usia lanjut, mengurangi peradangan dan gejala inflamasi. Berikut contoh produknya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.